Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat relasi dan operasi pada relasi. Nah, relasi ditulis dengan lambang seperti ini, R.2 A panah B. Ini artinya relasi yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Kemudian relasi biner, jadi R ini sekarang kita sebut sebagai relasi biner antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Nah, dinotasikan menjadi R subset A kali B. Kemudian A, RB itu notasi untuk setiap A, B elemen dari R tersebut, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Nah, A, R dicoret B, jadi ini artinya A, B bukan elemen dari R tersebut, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh suatu relasi R. Nah, di mana himpunan A ini disebut dengan domain atau daerah asal dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil atau range dari R. Nah, relasi pada himpunan A adalah relasi dari himpunan A ke himpunan A, di mana R itu himpunan bagian dari A kali A. Jadi intinya, kalau kita melihat sebuah himpunan R, relasi biner, itu haruslah R itu anggota-anggotanya merupakan semua anggota A kali B. Jadi anggota R itu haruslah berada juga di anggota-anggota A kali B. Contoh begini, misalkan A adalah himpunan mahasiswa dan B adalah himpunan usia. A sama dengan Ali, Budi, Chandra. Jadi himpunan mahasiswanya Ali, Budi, Chandra. B misalnya ya, ini hanya misalnya, B sama dengan misalnya umurnya 1, 2, 3 ya, walaupun tidak terlalu cocok di sini, tetapi ini hanya pemisalan aja. Nah, A kali B-nya bagaimana? A kali B itu adalah memasangkan semua anggota A ke anggota B. Jadi semua anggota A pernah dipasangkan oleh anggota B, sehingga nanti banyak anggota dari A kali B itu banyak anggota A dikali banyak anggota B. Di sini banyak anggota A ada 3, banyak anggota B ada 3. Berarti nanti anggota dari A kali B adalah 9 himpunan. Gitu ya. Jadi Ali, 1, Ali, 2, Ali, 3, nanti gantian Budi, 1, Budi, 2, sampai nanti Chandra, 3, sehingga ada 9 anggotanya. Nah, anggota dari A kali B itu yang sudah dimasukkan ke dalam tanda kurung kurawal ini, maka hasilnya ada 9 himpunan. Nah, sekarang dimisalkan R itu relasi yang menyatakan hubungan himpunan A dengan usianya. Nah, misalnya diketahui Ali usianya 1 tahun, Budi usianya 3 tahun, Chandra usianya 1 tahun. Nah, ini aturan yang mengaitkan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B, yaitu berusia. Nah, kalau berusia tentunya hanya satu saja. Misalnya Ali usianya 1 tahun, berarti yang digunakan Ali, 1. Usia Budi 3 tahun, berarti Budi, 3. Usia Chandra 1 tahun, berarti Chandra, 1. Nah, Ali, 1, Budi, 3, Chandra, 1 ini pastilah himpunan bagian dari A kali B. Nah, itu maksudnya tadi. Ya, jadi Ali, 1 ada di sini, Budi, 3 ada, Chandra, 1 ada begitu. Jadi ini himpunan bagian. Nah, kita dapat melihat bahwa R adalah himpunan bagian dari A kali B. Nah, A adalah daerah asal R dan B adalah daerah hasil R, ya. Nah, Ali, 1 ini cara penulisan. Ali, 1 itu elemen R atau boleh ditulis Ali R1. Nah, Ali, 2. Ali, 2 karena Ali, 2 tidak ada di R, berarti Ali, 2 bukan elemen R, tetapi elemen dari A kali B. Tetapi dia bukan elemen R, atau Ali R dicoret 2. Begitu maksudnya. Kemudian, misalkan P adalah himpunan angka 2, 4, 8, 9, 15 dan Q 2, 3, 4. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan P, Q elemen R,
jika P habis dibagi Q. Nah, ini susunan P, Q artinya kita tidak bisa sembarangan di mana P-nya itu adalah elemen-elemen dari himpunan P, Q elemen-elemen dari himpunan Q ini. Nah, syaratnya P habis dibagi Q. Nah, kita bisa melihat di sini kita ambil angka-angka yang habis dibagi. Jadi ini maksudnya 2 habis dibagi 2, 4 habis dibagi 2. Ini P habis dibagi Q. Jadi 2 habis dibagi 2, 4 habis dibagi 2, 4 habis dibagi 4, 8 habis dibagi 4, 9 habis dibagi 3, 15 habis dibagi 3. Itu maksudnya. Nanti kita lihat lagi apakah ada lagi yang tertinggal. Seandainya habis berarti itulah anggota R. Nah, anggota R ini pastilah anggota dari P kali Q. Anggota P dari Q di sini ada 15 pasti nantinya itu, karena anggota di sini 5, di sini 3. Contoh 2,2, 2,3, 2,4, 4,2, 4,3, 4,4, 8,2, 8,3, 8,4, 9,2, 9,3, 9,4, 15,2, 15,3, 15,4. Itu P kali Q. Dan R itu pasti anggota himpunan bagiannya. Contoh berikutnya, misalkan R adalah relasi pada himpunan A. Anggotanya 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan oleh X, Y elemen R. Jika X adalah faktor prima dari Y, nah syaratnya X haruslah faktor prima dari Y. Nah, karena himpunan A, himpunannya hanya A, berarti kita menggunakan A kali A. A kali A di sini ada 25 nanti banyaknya, yaitu 2,2, 2,3, 2,4, 2,8, 2,9, dan seterusnya. Nah, nanti kita pilih di antara 25 himpunan tersebut, mana yang memenuhi X adalah faktor prima dari Y. Nah, yang memenuhi itu ini, ya. 2 faktor prima dari 2, 2 faktor prima dari 4, 2 faktor prima dari 8, 3 faktor prima dari 3, 3 faktor prima dari 9. Nah, jadi ini anggota dari R tersebut yang mempunyai aturan X adalah faktor prima dari Y. Jadi X-nya di depan, Y-nya di belakang. Perhatikan susunan ya. Nah, perkalian Kartesian dan relasi ini sudah saya jelaskan di depan tadi. Perkalian Kartesian dari himpunan A kali B adalah himpunan semua pasangan terurut X, Y, di mana X elemen A dan Y elemen B. A kali B itu berarti X, Y, di mana X-nya elemen A dan Y elemen B. X, Y disebut pasangan urut, di mana X, Y itu tidak sama dengan Y, X. Misalnya A 2, 3, 4, B-nya X, Y. Maka A kali B itu 2 kali 2, X, 2, Y, 3, X, 3, Y, 4, X, 4, Y. Tapi kalau B kali A tentu berbeda. B-nya dulu X, 2, X, 3, X, 4, dan seterusnya. Nah, banyaknya itu pasti anggota himpunan A dikali dengan anggota himpunan B. Seperti yang tertulis di sini, banyak anggota himpunan hasil perkalian Kartesian A kali B sama dengan hasil kali antara banyaknya anggota A dengan banyaknya anggota B. Jadi, jumlah dari hasil perkalian A kali B itu sama dengan banyak A dikali banyak B. Contoh misalnya banyak A-nya itu himpunannya itu banyaknya anggotanya 3, banyak anggota B-nya itu 2. Maka banyak anggota A kali B juga pasti 6. Gitu ya. Banyak anggota B kali A juga pasti 6. Nah, cuma kalau A kali B, anggota himpunannya tidak akan sama dengan anggota himpunan B kali A, karena tadi sudah disebutkan X, Y tidak sama dengan Y, X. Sebuah relasi R yang memasangkan anggota himpunan A kepada anggota himpunan B itu ditulis R A panah B merupakan sebuah himpunan bagian dari perkalian Kartesian A kali B. Ini tadi sudah saya jelaskan di depan. Kemudian jika sebuah relasi R didefinisikan pada himpunan A saja, maka itu ditulis R A ke A. Lalu R-nya itu adalah himpunan bagian dari A kali A. Jadi himpunan tersebut dikalikan dengan anggota himpunan tersebut. Contoh, misalkan C-nya 2, 3, 4, D-nya X, Y. Maka C kali D 2,X, 2,Y, 3,X, 3,Y, 4,X, 4,Y. Nah, kalau misalnya ada R1, relasi R1, C ke D, didefinisikan sebagai
R1-nya misalnya yang diambil adalah 2,Y, 3,X, 4,X, 4,Y. Nah, ini apakah dia relasi dari C ke D? Itu jawabnya iya, karena 2,Y, 3,X, 4,X, 4,Y terdapat pada C kali D. Ada di sana, ya, yaitu 2,Y, 3,X, 4,X, 4,Y. Kalau ada semua di dalam C kali D, maka dia disebut relasi. Ya. Nah, sekarang relasi R2 G ke G. Nah, G-nya 5, 7, 11. Kalau kita buat G ke G kali G, itu ada 9 nanti anggotanya, yaitu 5,5, 5,7, 5,11, 7,5, 7,7, 7,11, 11,5, 11,7, dan 11,11. Sekarang relasi R2-nya adalah X kecil dari Y. Jadi dipilih yang X kecil dari Y, di mana X di depan, Y di belakang. Nah, maka jawabannya adalah yang dari 9 anggota G kali G tadi, yang memenuhi X kurang Y, X di depan, Y di belakang, ini seperti ini. X kurang Y, jadi 5 itu kurang dari 7. Kan X, Y. 5 kecil dari 11, gitu ya. 7 kecil dari 11. Nah, pertanyaannya, apakah 11,7 masuk dalam R2? Jelas tidak, karena kalau 11,7, 11-nya sebagai X, 7-nya sebagai Y. Apakah 11 itu kecil dari 7? Kan tidak, berarti 11,7 tidak masuk dalam R2. Begitu seterusnya. Penyajian relasi. Misalkan M sama dengan anggotanya adalah Ami, Budi, Chandra, Dita. N-nya 1, 2, 3. Misalkan pula Ami berusia 1 tahun, Budi usia 3 tahun, Chandra usia 2 tahun, Dita usianya 1 tahun. Maka kita bisa menyebutkan Ami, 1, Budi, 3, Chandra, 2, Dita, 1. Ini cara menuliskan penyajian relasi. Ini sudah dijelaskan di depan, ini namanya himpunan pasangan terurut, ya. Kemudian bisa juga menggunakan perincian, ya, dengan menuliskan P sama dengan anggotanya nanti X, Y, di mana X berusia Y, di mana X-nya elemen M dan Y-nya elemen N, gitu ya. Jadi penyajian relasi itu ada beberapa, bisa menggunakan diagram panah, bisa menggunakan grafik relasi atau grafik kartesius kita sebut kemarin itu ya. Kemudian bisa juga menggunakan tabel. Nah, tabel relasi P dari M ke N. Ami 1, bunganya Budi, kedua, Chandra umurnya 3, Dita umurnya 1. Bisa seperti itu. Nah, operasi pada relasi. Karena relasi binar merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Misal, R1 dan R2 adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Maka R1 iris R2, R1 gabung R2, R1 dikurang R2, dan R1 ditambah R2 juga adalah relasi dari A ke B. Contoh, misalkan A, himpunan A itu ABC, himpunan B ABCD. Maka relasi R1 sama relasi R2 misalnya ditentukan seperti ini. Nah, ingat ya, relasi itu adalah himpunan bagian dari A kali B. Kalau di sini ada 3 anggotanya, di sini ada 4 anggotanya, maka nanti A kali B-nya ada 3 kali 4, ada 12 anggotanya. Ada 12 himpunan seperti ini. Yaitu A kali B-nya ya, A, A, B, A, C, A, D, ada 4. B, A, B, 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 C, B, D. Sudah 4 lagi. C, A, C, B, C, C, D. Ada 4 lagi. Jadi ada 12 A kali B. Nah, dari A kali B itu diambillah relasi R1. Nah, ini sembarang saja. Ini soal yang menentukan nanti. Misalkan relasi R1 itu anggotanya A, B, B, C, gitu ya. Misalnya R2, misalnya yang diambil A, B, A, C, A, D.
Nah, ini tergantung soalnya, di mana R1 dan R2 ada di dalam A kali B tadi. Nah, sekarang operasi-operasi dari relasi itu misal R1 diiris dengan R2, berarti R1 irisan R2. Ingat, R1 irisan R2 anggotanya adalah himpunan yang dimiliki oleh R1 juga dimiliki oleh R2. Amati di sini R1, R2. Mana yang sama-sama dimiliki oleh R1 dan R2? Yaitu A, A. Gitu. Kemudian R1 gabung R2. R1 gabung R2 adalah semua anggota himpunan R1 dan semua anggota himpunan R2. Kalau ada yang double, tulisnya sekali. Jadi A, A, tulis. B, B, tulis. C, C, tulis. Lalu anggota R2, A, tidak usah ditulis lagi karena di sini sudah ada A, A, B, tulis. A, C, A, D. Jadi semua himpunan R1 dan semua himpunan R2. R1 dikurang R2. Nah, ini bagaimana? Sudah pernah kita bahas. Kalau selisih seperti ini, artinya R1 kurang R2, semua anggota R1 tidak boleh masuk anggota R2. Nah, semua anggota R1 saja. R1 kan A, B, B, C, C. Namun A, A berada di R2, maka nggak boleh masuk A, A-nya. Yang boleh masuk hanyalah B, B, dan C, C. Tapi kalau R2 kurang R1, berarti semua anggota R2 tidak boleh masuk anggota R1. Anggota R2, A, B, A, C, A, D. Tetapi A, A ini nggak boleh masuk karena dia ada di R1. Sehingga yang ditulis A, B, A, C, A, D. R1 tambah R2. Kalau penjumlahan dua himpunan, itu berlaku anggota R1 dan anggota R2, tetapi irisannya nggak boleh masuk. Jadi, anggota R1, A, B, C, C, anggota R2, semuanya boleh masuk, kecuali irisannya. Jadi, irisannya tidak boleh masuk. Sisanya masukkan. Begitu ya. Nah, kemudian sifat-sifat relasi. Sifat relasi itu ada beberapa. Pertama, refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika untuk setiap A elemen A, maka A, elemen R. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen A, tetapi A, bukan elemen R. Maksudnya begini, contoh. Misalkan ada himpunan A, 1, 2, 3, 4. Dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Berarti cari dulu A kali A-nya. Kalau A kali A-nya apa saja nih? Ada 4 anggota, berarti A kali A-nya ada 16 ya, 4 kali 4. Apa saja itu? Ayo kita data A kali A-nya dulu. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Ada 4. Lalu 2 lagi. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Sudah 4. Begitu seterusnya. 3,1 gitu ya. Sampai 3,4. Lalu 4,1 sampai 4,4. Ada 16. Nah, A kali A itu ada 1,1-nya kan? Ada 2,2-nya, ada 3,3-nya, ada 4,4-nya. Nah, sekarang yang disebut refleksif, kalau di dalam R, ini sekarang diketahui R. R-nya itu 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, dan 4,4. Itu R yang ditentukan pada soal. Apakah bersifat refleksif? Kita periksa. Bersifat refleksif kalau semua A, pada A kali A masuk sini. Nah, tadi A, A itu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 yang ada pada A kali A. Apakah ada di dalam relasi R? Kita cek. 1,1 ada, 2,2 ada, 3,3 ada, 4,4 ada. Kalau ada, maka dia disebut bersifat refleksif gitu. Tapi kalau relasi R yang di B ini, di B ini relasi R-nya ditentukan 1,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, 4,4. Apakah dia refleksif? Kita cek. 1,1-nya ada, 2,2-nya ada, 3,3-nya ada nggak? Tidak ada.
4,4-nya ada? Ada. Berarti ini tidak bersifat refleksif karena ada 3,3 yang bukan elemen dari R. Gitu maksudnya. Ya, baru bersifat refleksif. Nah, contoh lain, relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif itu juga bersifat refleksif. Karena setiap bilangan bulat positif pasti habis dibagi dengan dirinya sendiri, ya, sehingga terdapat A, A yang elemen R gitu. Nah, bersifat menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika memenuhi jika untuk setiap A, B elemen R dan B, C elemen R, maka ada A, C elemen R. Jadi perhatikan susunannya, kalau ada A, B di dalam R tersebut, lalu ada B, C elemen R juga, maka harus ada A, C elemen tersebut, gitu ya. Contoh, kalau ada himpunan A, 1, 2, 3, 4. Ingat ya, A 1, 2, 3, 4. Ini tadi ada 16 nih A kali A-nya. Lalu diketahui ada R 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3. Apakah bersifat menghantar? Kita cek. Misal kita ngambil 2,1. Lalu 1 di belakang ini harus ada 1, berapa gitu ya kalau kita mau pakai ini. Tapi tidak ada 1 komanya, maka kita jangan pakai ini. Misalnya 3,2. 3,2 harus ada 2, berapa gitu ya. Nah, kita pasangkan dia dengan 2,1. Seperti ini. 3,2 kan di sini. 2,1 ada. Nah, 2 dengan 2 ini dicoret berarti 3,1. Apakah 3,1 ada di sini? Ada ternyata. Lalu ambil 4,2 ini. Lalu ambil 2,1 ada. Ini 22 berarti harus 4,1 hasilnya. Apakah 4,1 ada? Ada. 4,3 ada nih. 3,1 ada ini. Apakah nanti 4,1 ada? Ada. Gitu ya. 4,3 ini. 3,2 ini. Apakah 4,2 ada di sana? Ada. Nah, kalau ada bisa dicarikan seperti itu pasangan-pasangannya, maka dia disebut menghantar. Begitu ya. Jadi bisa dicek sendiri apakah relasi pada soal B itu menghantar atau tidak, relasi R pada soal C juga menghantar atau tidak, kita bisa cek. Kemudian ini contoh 16, relasi habis membagi pada himpunan bulat positif itu juga bersifat menghantar. Nah, ini ada latihannya, bisa dicoba apakah relasi 11, 12, 22, 23, 33 dan 32 itu yang didefinisikan pada himpunan A 1, 2, 3 apakah bersifat menghantar atau tidak? Coba dicek apakah dia menghantar atau tidak. Kemudian bersifat simetri. Kalau bersifat simetri itu relasi R pada himpunan A disebut simetri jika memenuhi untuk setiap A, B elemen R, maka B, A juga elemen R. Nah, apabila tidak seperti itu, maka dia tidak simetri. Ya. Relasi R pada himpunan A asimetri jika memenuhi untuk setiap A, B elemen R, maka B, A bukan elemen R. Berbeda ya simetri dengan asimetri. Nah, seperti tadi kita bisa cek ya apakah dia antisimetri atau tidak antisimetri, apa dia simetri. Saya rasa ini bisa dibaca contoh-contohnya ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Saya rasa seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga berguna. Baik ya, jadi ini dipahami contoh-contohnya, dilihat dari definisi-definisi ini ya. Jadi definisi simetri tadi apa, asimetri itu apa, lalu antisimetri itu apa, itu definisinya apa, seperti itu. Lalu perhatikan contoh soalnya ini contohnya ya. Jadi saya ingin Anda semua dapat berlatih dengan hal ini dari pemahaman apa-apa yang sudah saya jelaskan. Baik, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.